strategi. Pada mata kuliah manajemen strategi, kami akan menjelaskan tugas mengenai implementasi strategi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mutiara Elo Ayuni dengan NIM 1903011147. Dan yang kedua ada Maulani Bella Rosiana Dewi NIM 1903011198. Yang selanjutnya peta konsep. Apa saja sih yang akan kita bahas pada materi implementasi strategi ini? Pasti ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya seperti apa sih itu implementasi strategi dan bagaimana tujuan jangka pendek dalam implementasi strategi. Lalu ada juga apa itu taktik fungsional dan juga pengalih-dayaan aktivitas fungsional dan bagaimana sih proses pemberdayaan karyawan. Selanjutnya ada apa saja jenis kompensasi bonus dan bagaimana taktik fungsional dalam mengimplementasikan strategi bisnis. Selanjutnya, apa hubungan formulasi dengan implementasi strategi? Dan apa saja sih problem dalam proses implementasi strategi itu? Yang terakhir ada, bagaimana sih proses implementasi dan bagaimana implementasi strategi kebijakan dijalankan? Selanjutnya, pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis. Ada juga yang berpendapat bahwa implementasi strategi juga merupakan sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan suatu perencanaan strategi. Pada dasarnya, implementasi strategi adalah rasionalitas tujuan dan sumber daya di mana tindakan mengimplementasikan strategi yang telah disusun ke dalam berbagai alokasi sumber dana yang optimal. Selanjutnya ada tujuan jangka pendek. Apa sih tujuan jangka pendek itu? Jadi, tujuan jangka pendek atau short term objectives adalah hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan dapat dicapai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Tujuan jangka pendek ini membantu menerapkan strategi paling tidak ada dalam 3 cara. Yang pertama adalah mengoperasionalkan tujuan jangka panjang. Yang kedua adalah membantu mengangkat masalah atau konflik yang sedang terjadi di perusahaan dengan adanya pembahasan mengenai kesepakatan atas tujuan jangka pendek. Yang ketiga adalah mengidentifikasi hasil-hasil terukur. Akhirnya, tujuan jangka pendek membantu implementasi strategi dengan mengidentifikasi hasil-hasil terukur dari rencana tindakan dan aktivitas fungsional. Selanjutnya, taktik fungsional. Taktik fungsional atau functional tactics adalah aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan di setiap area fungsional pemasaran, baik itu pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta manajemen SDM untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Di sini ada 3 hal yang membedakan antara taktik fungsional dan strategi bisnis. Yang pertama ada kekhususan. Dalam hal ini, taktik fungsional lebih spesifik daripada strategi bisnis, karena strategi bisnis hanya memberikan arahan umum saja. Sedangkan taktik fungsional mengidentifikasi aktivitas-aktivitas spesifik pada setiap bidang. Yang kedua ada rentang waktu. Taktik fungsional mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan saat ini atau dalam waktu dekat. Sedangkan strategi bisnis berfokus pada aktivitas perusahaan dalam 3-5 tahun ke depan. Yang ketiga ada peserta yang mengembangkan. Orang-orang yang berbeda berpartisipasi dalam pengembangan strategi bisnis pada taktik fungsional. Sedangkan yang bertanggung jawab dalam strategi bisnis adalah manajer umum suatu unit bisnis. Selanjutnya, pengalih dayaan. Apa sih pengalih dayaan itu?
Pengalih-dayaan atau outsourcing adalah untuk memperoleh aktivitas, jasa, atau produk yang dibutuhkan untuk menyediakan produk atau jasa suatu perusahaan dari orang atau operasi luar yang dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas yang paling sering diserahkan ke pengalih-dayaan adalah mengenai penggajian, manufakturing, pemeliharaan, pergudangan atau transportasi ataupun distribusi, lalu ada teknologi informasi, perjalanan, jasa temporer, aktivitas SDM, desain produk, penelitian dan pengembangan, dan juga pemasaran. Selanjutnya, pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan atau empowerment adalah tindakan yang memberikan hak dan fleksibilitas kepada seorang individu atau tim untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan kebijakan yang memberdayakan karyawan, diantaranya yaitu: yang pertama ada kebijakan menetapkan kendali tidak langsung terhadap tindakan independen dengan secara jelas menyatakan bagaimana segala sesuatu harus dilakukan saat ini. Yang kedua, kebijakan mendorong penanganan yang seragam atas aktivitas-aktivitas yang serupa. Yang ketiga, ada kebijakan memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Yang keempat adalah kebijakan melembagakan aspek-aspek dasar dari perilaku organisasi. Yang kelima, ada kebijakan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan harian. Yang keenam, ada kebijakan meredam resistensi atau penolakan terhadap strategi yang dipilih oleh para anggota organisasi. Dan yang terakhir, ada kebijakan menawarkan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya bagi masalah-masalah rutin. Dan selanjutnya ada kompensasi bonus. Para pemegang saham perusahaan umumnya yakin bahwa tujuan program kompensasi bonus adalah untuk memotivasi para eksekutif dan karyawan. Hal ini untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Karena para pemegang saham merupakan pemilik sekaligus investor dari perusahaan. Ada 5 jenis program kompensasi eksekutif. Yang pertama, ada opsi saham atau yang disebut dengan stock option. Opsi saham ini memberikan eksekutif suatu hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu. Dan yang kedua, ada saham terbatas atau yang disebut dengan restricted stock. Program saham terbatas ini dirancang untuk memberikan manfaat dari kepemilikan saham eksekutif secara langsung. Dan yang ketiga ada borgol emas atau yang disebut dengan golden handcuffs. Borgol emas ini mengacu pada program saham terbatas di mana kompensasi saham ditunda sampai provisi mengenai jangka waktu tertentu dipenuhi, atau pada pendapatan bonus tertunda yang dibayarkan dalam serangkaian cicilan tahunan. Dan yang keempat ada parasut emas atau golden parachute. Parasut emas ini adalah suatu bentuk kompensasi bonus yang dirancang untuk mempertahankan para eksekutif berbakat. Dan yang terakhir ada tunai. Program kompensasi bonus eksekutif yang berfokus pada ukuran akuntansi atas kinerja yang dirancang untuk meniadakan keterbatasan dari ukuran kinerja berbasis pasar. Dan selanjutnya ada taktik fungsional yang mengimplementasikan strategi bisnis. Taktik fungsional adalah aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan dalam setiap area fungsional pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, R&D, serta manajemen sumber daya manusia untuk menyediakan produk dan jasa dari bisnis. Ada beberapa bagian yang menyoroti taktik kunci di mana para manajer dapat membangun keunggulan kompetitif dan menambah nilai di setiap area fungsional yang beragam. Yang pertama, ada taktik fungsional dalam produksi atau operasi.
MPO ini mencari keseimbangan optimal antara input, investasi, dan output produksi atau operasi, serta lokasi desain, fasilitas, dan perencanaan proses dalam jangka pendek. Yang kedua, ada taktik fungsional dalam pemasaran. Taktik ini mengarahkan para manajer penjualan dan pemasaran dalam menetapkan siapa yang akan menjual, apa, di mana, kepada siapa, dalam jumlah berapa, dan bagaimana. Dan ketiga, ada taktik fungsional dalam akuntansi keuangan. Taktik ini mengarahkan penggunaan sumber daya keuangan guna mendukung strategi bisnis sasaran jangka panjang dan tujuan tahunan. Dan yang keempat, ada taktik fungsional dalam penelitian dan pengembangan. Taktik R&D juga melibatkan pengaturan dari fungsi R&D juga. Dan yang terakhir, ada taktik fungsional dalam manajemen sumber daya manusia. Taktik ini membantu keberhasilan jangka panjang, pengembangan calon-calon manajer dan karyawan yang kompeten, penciptaan suatu sistem untuk mengelola kompensasi. Dan selanjutnya ada hubungan formulasi dan implementasi. Ada berbagai kemungkinan yang terjadi di antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Yang pertama, ada sukses. Merupakan hasil yang paling diidam-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik, begitu juga dalam implementasinya. Yang kedua, ada trouble. Merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik, namun implementasinya buruk. Yang ketiga, ada roulette. Merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasi strateginya, namun perusahaan melakukan implementasinya yang cukup baik. Kemudian ada failure. Kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh setiap perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik. Demikian juga dalam implementasinya. Kemudian ada problem dalam implementasi strategi. Ada problem-problem yang disusun berdasarkan tingkat frekuensi kejadiannya. Yang pertama, ada implementasi berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perencanaan awalnya. Yang kedua, muncul masalah yang tak terduga. Yang ketiga, koordinasi tidak efektif. Yang keempat, kemampuan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi masih kurang. Yang kelima, tugas dan aktivitas tidak jelas. Dan yang terakhir, kurangnya pemantauan aktivitas. Selanjutnya ada proses implementasi strategi. Yang pertama ada perencanaan. Pada perusahaan multi-industri yang besar, pelaksanaan strategi adalah setiap orang dalam organisasi. Para direktur fungsional atau pemasaran SDM, operasi dan keuangan, kemudian para direktur divisi atau SBU atau strategic business unit akan bekerja sama dengan para karyawannya untuk mengimplementasikan seluruh rumusan yang telah dibuat dalam skala besar. Kemudian ada anggaran. Untuk mendukung implementasi strategi yang telah dirumuskan, para manajer divisi dan manajer wilayah fungsional harus saling bekerja sama dengan manajer lainnya dalam mengembangkan program. Dalam hal ini dilakukan penyusunan anggaran yang akan digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang sudah direncanakan. Kemudian yang terakhir ada prosedur.
Pada tahapan ini dilakukan penataan staf dan pengarahan untuk implementasi strategi. Kemudian ada implementasi strategi kebijakan. Ada langkah-langkah utama yang sebaiknya dilakukan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi. Yang pertama ada menganalisis perubahan. Ada banyak aspek yang memicu perubahan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus menganalisis perubahan yang akan terjadi seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama diimplementasikan. Yang kedua, ada menganalisis strategi organisasi. Perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam organisasi dan juga keahlian yang dibutuhkan pada posisi tertentu. Berbagai perubahan yang terjadi dalam implementasi strategi akan mengarah pada perubahan struktur organisasi. Yang ketiga, ada menganalisis budaya perusahaan. Mengingat budaya perusahaan mempunyai pengaruh besar terhadap suksesnya implementasi strategi, maka pihak manajemen harus melakukan analisis untuk menilai kesesuaian antara rumusan strategi dengan budaya perusahaan. Dan yang keempat, ada menganalisis kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif pada organisasi publik dan organisasi non-profit dan masyarakat merupakan pekerjaan secara bersama-sama yang melibatkan banyak orang memiliki peran yang berbeda-beda. Intinya, orang yang sama akan menjadi pemimpin pada waktu tertentu dan menjadi pengikut pada waktu tertentu pada saat pertukaran lingkaran strategi. Dan yang terakhir ada implementasi dan evaluasi strategi. Tahap akhir ini dalam implementasi strategi sudah harus mempunyai gagasan yang jelas mengenai tingkat perubahan yang diinginkan, baik menyangkut struktur organisasi, budaya perusahaan, maupun gaya kepemimpinan. Baik, itu saja tentang penjelasan implementasi strategi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.